Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini di pertemuan yang ke-11 pada mata kuliah Riset Teknologi Informasi, kita akan mendiskusikan beberapa hal dengan topik utamanya adalah bagaimana cara kita mengelola dokumen referensi kita menggunakan atau memanfaatkan salah satu software Citation and Reference Manager, yaitu Mendeley. Nanti apa saja yang akan kita diskusikan? Antara lain adalah bagaimana interface dari Mendeley itu. Kemudian Mendeley itu apa sih? Fungsinya untuk apa saja? Kemudian bagaimana cara kita untuk mensinkronisasikan nanti ke dalam Mendeley webnya? Kemudian bagaimana cara kita mengelola dokumennya terkait dengan pembuatan folder? Kemudian kita mencari dokumen referensi yang akan kita sitasi, kemudian membaca dan menambahkan catatan penting di dalamnya. Kemudian topik bahasan yang berikutnya adalah membuat sitiran dan daftar pustaka. Ini menjadi topik sekaligus menjadi topik utama kita pada materi kita hari ini ya. Terkait nanti di dalamnya itu instalasi MS Word plugin, kemudian membuat sitiran dalam tulisannya, tulisan karya ilmiah kalian, kemudian bagaimana membuat daftar pustaka. Adapun untuk referensi yang saya ambil dari materi kita hari ini, bisa kalian baca lengkap, baca secara lengkapnya di sini. Kemudian untuk capaian pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-11 ini, diharapkan yang pertama nanti, kalian tahu penggunaan dari Mendeley sebagai salah satu software Citation and Reference Manager tadi. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan Mendeley ini untuk mengelola dokumen referensi kalian. Ketika kalian membuat sebuah karya ilmiah, baik itu nanti laporan tugas akhir, kemudian jurnal, proceeding, ataupun karya ilmiah lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa menggunakan Mendeley ini untuk membuat sitiran dan daftar pustaka. Memudahkan ya. Jadi Mendeley ini nantinya memudahkan kalian ketika kalian membuat sitiran dan daftar pustaka yang merupakan salah satu proses ketika kalian membuat karya ilmiah. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya, dengan kalian memahami materi kita pada hari ini, harapannya kalian tidak terjerumus dalam tindakan plagiasi ketika membuat karya ilmiah. Jadi apa yang kalian tulis pada karya ilmiah kalian yang diambil dari sumber lain, sumber jurnal ataupun yang lainnya, wajib untuk kalian sitasi dan kalian cantumkan dalam daftar pustaka kalian. Nah, caranya bagaimana supaya memudahkan proses itu, kalian bisa memanfaatkan software Mendeley ini. Oke, kita di bagian yang pertama, mengenal Mendeley. Oke, mengenal Mendeley. Pada bagian ini, ketika kita melakukan penyusunan karya ilmiah, itu salah satu proses yang terpenting adalah sitasi. Karena ini menjadi elemen penting ya dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ketika kita melakukan sitasi itu, kita bisa menggunakan bantuan salah satu software Citation and Reference Manager, yaitu Mendeley. Karena di dalam software ini, satu, kita bisa mengelola dokumen referensi yang kita miliki. Sekaligus nanti kita bisa mengelompok-kelompokkan dokumen referensi kita itu berdasarkan fokus bidang masing-masing. Misalkan tentang big data, atau tentang pemrosesan paralel, atau tentang sistem cerdas, dan lain sebagainya. Kita bisa mengkelompokkan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil metadata dokumen referensi yang kita miliki.
Antaranya seperti judul artikelnya apa, kemudian autornya siapa, penerbitnya siapa, itu sumber dari jurnal, proceeding, atau karya ilmiah yang lainnya. Itu kita bisa melihat dari informasi yang ada pada metadatanya yang ditampilkan di Mendeley. Kemudian kita bisa membuat kutipan, memudahkan kita membuat kutipan dengan berbagai pilihan gaya penulisan nanti. Bisa menggunakan IEEE atau kalian bisa menggunakan apa style atau bisa menggunakan Harvard dan lain sebagainya. Kemudian dengan menggunakan Mendeley kalian juga dipermudah dalam hal penyusunan daftar pustaka. Jadi bagi kalian yang mungkin sebelumnya itu kesusahan bagaimana cara mengurutkan kalau gayanya apa, style itu seperti apa ya cara menulis autornya kalau lebih dari 3, kemudian kalau misalkan autornya ada 1, ada 2, dan lain sebagainya, urutannya seperti apa, tahun dulu atau judul dulu. Nah, dengan kalian menggunakan bantuan Mendeley ini, kalian akan dimudahkan untuk menyusun daftar pustakanya itu secara otomatis. Nah, sebelumnya harus kalian kelola dulu dokumennya. Nah, ini untuk interface Mendeley itu sendiri seperti ini. Jadi di Mendeley itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah left panel seperti ini yang saya tunjuk dengan pointer. Kemudian di bagian yang kedua ini central panel ini. Central panel isinya adalah dokumen-dokumen referensi yang ada pada library kita. Library di sini ya. Library pada left panelnya. Ini namanya left panel ini isinya adalah folder-folder dari dokumen referensi yang sudah kita simpan. Nah, untuk foldernya itu, untuk filenya itu apa saja yang ada pada folder tersebut, nah dokumennya ini kita bisa lihat pada central panel. Nah, pada bagian right panel ini isinya adalah metadata dari setiap dokumen referensi yang sudah kita simpan pada Mendeley desktop-nya. Ini termasuk judul, autornya, dia sumbernya dari mana, diterbitkan kapan, abstraknya seperti apa. Nah, ini akan muncul di bagian right panel-nya. Nah, ini adalah interface untuk Mendeley. Berikutnya adalah toolbar. Nah, di Mendeley itu ada beberapa icon ya. Beberapa icon yang berada pada toolbar, di mana setiap icon ini punya tugas-tugas yang sifatnya umum. Seperti nanti bagaimana cara meng-create dokumen, kemudian membuat folder, menghapus dokumen, kemudian melakukan sinkronisasi, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan pada bagian toolbar. Nah, bagian yang berikutnya adalah sinkronisasi ke dalam Mendeley Web. Apabila nanti kita terbiasa bekerja dengan banyak perangkat yang berbeda-beda, nah cara ini, bagian ini itu memudahkan kita nanti. Karena apa? File-file PDF yang sudah kita miliki, yang sudah kita simpan ya, yang sudah kita simpan di dalam Mendeley ini akan tersimpan ke dalam web server Mendeley-nya. Sehingga nantinya kalau kita mau akses file tersebut dengan perangkat yang berbeda-beda atau dari tempat yang berbeda-beda, ini memudahkan kita untuk mengakses. Nah, caranya bagaimana nanti? Kalian bisa melalui left panel, silakan pilih all dokumen di sini, diklik kanan all dokumen, kemudian silakan kalian pilih edit setting di sini. Ketika kalian klik edit setting, nanti akan muncul pada bagian sentral panelnya itu adalah ini sinkronisasi. Pilihan sinkronisasi, silakan kalian checklist saja. Kalau sudah kalian checklist, jangan lupa di save and synchron di sini, diklik save and synchron. Kemudian untuk melihat apakah file-file yang sudah kita simpan tadi telah tersinkronisasi ke dalam Mendeley Web-nya, silakan kalian buka akun kalian pada
website Mendeley ya. Tapi sebelumnya kalian sudah terregister dulu. Bagi yang belum, silakan daftarkan dulu akunnya. Kemudian kalau sudah, kalian bisa login dengan akun tersebut. Kemudian cara melihatnya adalah pada bagian all reference di sini. Silakan kalian klik saja, kemudian nanti pada bagian kanan, ini akan muncul semua dokumen yang sudah kalian simpan pada Mendeley desktop kalian. Jadi tersinkronisasi itu. Itu keuntungan kita kalau kita terbiasa bekerja dengan beberapa perangkat yang berbeda-beda. Ini memudahkan kita untuk mengambil file yang sudah kita simpan tadi. Kemudian pada bagian berikutnya, bagaimana cara kita mengelola dokumen di dalam Mendeley? Caranya adalah kalian buat dulu folder yang pada bagian My Library di left panelnya. Silahkan. Caranya adalah pada bagian toolbar, silahkan kalian klik icon ini ya, create a new folder. Nanti arahkan saja kursor kalian, nanti akan muncul tooltip seperti ini. Nah, tooltip ini membantu kalian melihat fungsi dari icon tersebut. Create a new folder di sini, silakan nanti ketikkan nama folder sesuai dengan jenis dokumen yang mau disimpan pada folder tersebut. Misalkan tentang sistem pakar, dokumen-dokumen yang terkait tentang sistem pakar, seperti itu. Masukkan aja buat nama foldernya seperti itu. Karena nama pembuatan folder atau subfolder ini memudahkan kalian nanti untuk mengumpulkan dokumen yang memiliki kesamaan topik bahasan di sini. Sehingga apabila kalian nanti menggunakan untuk keperluan sitasi pada karya ilmiah kalian, itu akan mudah untuk mencarinya. Jadi dikelola dulu dokumen-dokumennya ya. Kemudian pada bagian Mendeley itu ada fitur pencarian pintar. Di sini tujuannya adalah untuk memudahkan kita melakukan proses temu kembali referensi yang kita inginkan. Nah, caranya silakan nanti kalian ketikkan keyword-nya. Nah, keyword ini bisa berdasarkan pengarang, judul, nama terbitan, tahun, dan catatan. Silakan diketikkan saja di sini. Ini saya contohkan, misalkan saya menggunakan author. Astika, nanti akan muncul semua dokumen referensi yang autornya Astika, seperti itu. Ini akan memudahkan kita ya, lebih cepat untuk mencari dokumen referensi yang akan kita pilih. Kemudian bagaimana cara kita membaca dan menambahkan catatan penting di dalam Mendeley? Caranya adalah nanti silahkan kalian buka artikel atau file PDF yang akan kalian berikan catatan penting di situ. Di double klik saja nanti. Kalian double klik, nanti setelah kalian double klik akan muncul dokumennya. Seperti ini, misalkan salah satu contoh saja kalian double klik di situ. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menambahkan catatan pentingnya? Kalian bisa highlight di sini, memberikan catatan ya, memberikan tanda di sini, simbol kan. Juga kalian bisa ubah warnanya, ini tergantung selera masing-masing author. Lebih nyamannya menggunakan warna apa. Kalau sudah kalian highlight, kemudian kalian bisa berikan catatan penting di situ dengan mengklik note di sini. Diklik saja, nanti akan muncul seperti ini. Silakan kalian bisa memulai untuk memberikan catatan-catatan khusus pada teks ataupun paragraf di dalam dokumen referensi kalian. Itu akan memudahkan nanti untuk kalian ketika kalian membaca beberapa dokumen, ada bagian-bagian yang perlu diberikan catatan khusus di situ, kalian bisa menggunakan fitur ini. Kemudian, nah ini yang bagian berikutnya yang menjadi bagian utama juga pada pembahasan materi kita pada hari ini adalah membuat sitiran dan daftar pustaka di sini. Nah, sebelum nanti kalian membuat sitiran, pastikan bahwa Mendeley ini sudah terintegrasi dengan MS Word kalian masing-masing.
atau Open Office, tergantung kalian menggunakan pengolah katanya itu apa software-nya. Misalkan di sini saya menggunakan Microsoft Word. Kalian install dulu. Bagaimana cara menginstalnya? Nanti di bagian Mendeley itu ada menu Tools. Silakan kalian klik menu Tools, kemudian kalian install MS Word plugin-nya. Karena ini di tempat saya sebelumnya sudah terinstall, maka di sini tulisannya uninstall. Nanti bagi yang belum, ini tulisannya install MS Word plugin. Silakan diklik saja. Nah, ini catatan khusus. Pada saat kalian mengklik ini, dan kondisinya kalian sedang mengaktifkan MS Word, nanti akan secara otomatis itu si Mendeley ini memberitahu dan meminta kita untuk menutup aplikasi MS Word kita tadi. Langsung diklik yes saja nanti untuk melanjutkan proses instalasi ke tahapan berikutnya. Kalau sudah diinstal, langkah berikutnya kita bisa membuat sitiran dalam tulisan atau karya ilmiah kita. Caranya adalah kalian mengaktifkan tab reference di MS Word-nya. Saya contohkan, misalkan menggunakan, oke, saya buka dulu. Saya buka dulu filenya, kemudian ini saya share screen-nya dulu. Saya contohkan di sini misalkan ada sebuah tulisan, sebuah karya ilmiah itu saya membuat jurnal, kemudian di dalam jurnal tersebut di artikel saya ingin melakukan sitiran tadi dengan menggunakan Mendeley. Nah, caranya adalah kalian klik saja reference di sini, nanti pada bagian menu reference, nanti kalau sudah kalian install Mendeley-nya akan muncul seperti ini. Nah, cara pertama yang kalian lakukan adalah kalian mengklik apabila kalian ingin melakukan sitiran tadi ya, sitasi, kalian klik insert sitasi, nanti akan muncul seperti ini. Kalau kalian hafal nama autor, judul ataupun tahun dari dokumen yang akan kalian sitasi, kalian bisa langsung ketikkan di sini. Tapi kalau tidak hafal, kalian bisa langsung klik Go to Mendeley ini. Diklik saja, nanti akan muncul Mendeley desktop kita. Kemudian silakan kalian arahkan dokumen mana yang akan kalian sitasi di sini. Nah, sebelumnya kan sudah kalian simpan dulu ke Mendeley-nya ya. Misalkan di sini bebas saja, saya contohkan, ya, misalkan. Kalau sudah, kalian klik aja dokumen yang akan kalian sitasi tersebut. Selanjutnya adalah kalian klik ini, menu sitasi, diklik saja. Nah, nanti akan secara otomatis pada artikel kalian akan muncul sitiran sitasinya ya. Ini. Oke, itu. Nah, kalau kita lihat gaya penulisan di sini menggunakan IEEE. Ini bisa kalian ubah kalau tergantung dengan gaya penulisan yang kalian sedang buat. Misalkan cara mengubahnya bagaimana, kalian bisa melalui menu ini, menu view, kemudian kalian pilih sitasi stylenya di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih. Mau Harvard atau mau menggunakan apa style, kemudian IEEE, ada Chicago, dan lain sebagainya, kalian bisa mengaktifkan fitur ini. Oke, saya kembali ke bagian sitasi tadi. Saya kembali ke bagian sitasinya ya. Ini di Mendeley desktop-nya saya share. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti apabila kalian mau melakukan sitasi tadi, sudah di Go to Mendeley, akan muncul Mendeley toh. Kemudian kalian arahkan ke dokumen yang akan kalian sitasi. Kalau sudah, kalian klik sitasi nanti. Ini caranya.
Kembali saya ulangi lagi prosesnya ini ya. Misalkan ini saya hapus dulu. Kalian klik insert citasi di sini, kemudian go to Mendeley. Kemudian kemudian nanti silakan klik dokumennya, nanti akan muncul si dokumen yang kalian citasi seperti ini. Nah, ini go to Mendeley nanti akan muncul seperti ini. Kalian klik saja dokumennya, kalian klik citasi, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini cara membuat sitiran dalam tulisan karya ilmiah kalian. Cukup mudah, kalian bisa langsung mempraktekkannya, tapi sebelum kalian melakukan ke proses penulisan, tipsnya adalah kalian kumpulkan dulu dokumen-dokumen referensi yang akan kalian citasi pada artikel kalian. Itu cara membuat sitiran. Kemudian, bagaimana cara membuat daftar pustakanya? Jadi, semua sumber yang sudah kita citasi itu kan harus kita tuliskan di daftar pustaka, wajib itu ya. Caranya adalah nanti silakan klik insert bibliografi. Saya contohkan saja, langsung, misalkan saya pakai ini ya. Oke, ini saya citasi dulu. Oke, misalkan seperti ini sudah. Kemudian caranya adalah lewat menu reference, di bagian reference itu ada nanti insert bibliografi, klik aja di sini. Nah, diarahkan ke daftar pustakanya. Nanti secara otomatis semua sumber yang sudah kita citasi itu akan muncul ke dalam artikel tersebut. Artikel yang kita tulis. Nah, ini secara otomatis ini pakai IEEE. Nanti kalau gaya penulisannya kalian ubah menggunakan apa, nanti akan menyesuaikan ini. Akan secara otomatis menyesuaikan. Jadi up to date. Seperti itu cara membuat daftar pustaka di dalam Mendeley. Nah, contoh ketika kita ingin melakukan referensi pada dokumen yang berasal dari Google Scholar misalkan. Nah, di Google Scholar itu sendiri itu punya fasilitas untuk ekspor citasi ke dalam EndNote, ada BibTeX, kemudian ada Riffman, ada Riffworks. Ini bisa. Nah, untuk format yang BibTeX dan Riffman, ini bisa kita pilih untuk memudahkan kita ekspor citasi ke reference manager yang kita gunakan, misalkan Mendeley Desktop. Tapi catatannya, fitur ini perlu kita aktifkan terlebih dahulu ya. Nanti caranya bagaimana? Kita praktekkan saja langsung. Kalian masuk dulu di Google Scholar, seperti ini, kalian masuk, nanti kalau sudah, kalian pilih pada bagian pojok kiri atas ya, menu setting, diklik saja. Nah, nanti pada bagian Bibliografi Manager, silakan kalian aktifkan Solving to Import citasi ini. Nah, ada banyak pilihan. Nah, ada dua tipe yang bisa kalian pilih untuk memudahkan nanti kalian mengekspor dokumen yang akan kalian citasi ke dalam, yang akan kalian simpan di dalam Mendeley. Riffman atau BibTeX. Saya pilih di sini Riffman misalkan. Kalau sudah, kalian save saja. Oke. Kalau sudah tersave, langkah berikutnya bagaimana cara kita melakukan ekspor tadi. Caranya bagaimana? Pilih dulu dokumen yang akan kita citasi pada Google Scholar misalkan. Cari keyword yang akan kalian gunakan di situ untuk mendukung artikel kalian. Saya contohkan di sini misalkan COVID-19 detection method. Kemudian akan ada muncul beberapa dokumen yang terkait dalam penelitian pada keyword saya. Kemudian kalian pilih dokumen mana yang akan kalian citasi di situ. Misalkan saya pilih salah satu contoh di sini.
Saya praktekkan saja ya. Saya praktekkan saja ke Google Scholar. Ini sudah muncul, kita search. Nah, misalkan di sini kita pilih salah satu, misalkan untuk contoh. Jangan saya pilih ini. Yang kalian klik itu adalah di bagian import into Riefman. Kalau tadi kalian settingnya adalah BibTeX, ya berarti import to BibTeX. Klik saja, nanti akan muncul ini. Kita akan mendownload file dengan extension RIS di sini. Nah, file ini yang akan kita gunakan nanti untuk ekspor ke dalam Mendeley kita. Oke, caranya adalah kita masuk ke Mendeley kita. Oke, kemudian pada Mendeley ini ya, ada bagian import di sini. Kemudian kalian pilih yang extension RIS tadi, file yang sudah kalian download, kalian cari ada di mana di situ. Ini, kemudian kalian open. Nah, ini adalah file yang sudah kita download tadi dalam bentuk Riefman tadi ya. Secara otomatis dia akan muncul. Nanti kalau kita mau gunakan file ini bisa. Seperti itu. Itu akan memudahkan kita juga sebagai autor apabila kita ingin mengambil sumber referensinya itu dari Google Scholar. Itu bisa, tapi harus diaktifkan dulu fiturnya. Caranya seperti yang tadi baru saja saya jelaskan. Seperti itu. Kita kembali ke slide-nya. Sekian materi kita pada hari ini, materi yang ke-11. Kesimpulannya adalah dari apa yang sudah kita diskusikan pada materi ini, kalian bisa mengelola dokumen referensi dengan lebih mudah menggunakan bantuan software Citation and Reference Manager, yaitu salah satunya adalah Mendeley. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kalian sampaikan pada grup kelas. Kemudian materi hari ini harus dipraktekkan supaya kalian tahu dan jelas step by step-nya. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.